Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Minggu Paskah yang keempat oleh gereja juga dirayakan sebagai Minggu Panggilan. Selain kita diajak untuk merenungkan, mensyukuri, dan juga mendorong perkembangan panggilan-panggilan hidup religius maupun sebagai imam, kita juga mensyukuri panggilan kita masing-masing. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Kutipan ini mengajak kita untuk menemukan beberapa kiasan yang dipakai oleh Yesus. Ada kiasan tentang pintu, gembala, pencuri dan perampok, domba. Dan itu semua mau mengajak kita untuk merenungkan apa sebetulnya yang menjadi tugas orang-orang yang dipanggil. Baik dipanggil sebagai imam, dipanggil sebagai seorang religius, dipanggil sebagai seorang bapak, seorang ibu, atau dipanggil untuk melakukan berbagai macam profesi. Dilihat dari kacamata Yesus. Marilah kita mencoba untuk menelusurinya. Dalam kutipan ini, Yesus pertama menegaskan bahwa orang yang masuk ke dalam kandang domba tetapi tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat tembok, dia adalah pencuri dan perampok. Mereka ini ketika masuk ke dalam kandang domba, membuat domba-domba ketakutan, membuat domba-domba tercerai-berai, membuat domba-domba tidak aman. Bahkan pencuri dan perampok ini tidak segan-segan membinasakan atau membunuh domba-domba itu. Mereka ini masuk melalui tembok atau memanjat pagar. Maka yang kedua, Yesus menegaskan bahwa orang yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Domba-domba mengenalnya dan mendengar suaranya. Domba-domba dipanggil menurut namanya masing-masing dan mereka mendengarkan panggilan gembala itu. Gembala itu kemudian menuntun mereka keluar melalui pintu, dan sesudah di luar, gembala berjalan di depan domba-domba itu dan mereka mengikuti di belakangnya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, untuk menjelaskan lebih lanjut, Yesus kemudian mengatakan bahwa pintu menuju domba-domba itu adalah dirinya. Akulah pintu. Yesus menyamakan dirinya dengan pintu. Kalau orang mau mendekati domba-domba, dia harus melalui Yesus. Yesus telah membuat mereka berkumpul dengan aman. Yesus telah membuat pagar di sekeliling dan menempatkan domba-domba itu di dalam pagar. Yesus sendiri menjadi pintunya. Maka
domba-domba ini yang semula tidak berada di dalam pagar adalah domba-domba yang liar, domba-domba yang berserakat, domba-domba yang tidak jelas masa depannya, domba-domba yang sangat rentan terhadap bahaya serangan serigala. Dan itulah yang terjadi dalam masa lalu, perjanjian yang lama boleh dikatakan. Nah, sekarang zaman Yesus adalah zaman baru. Yesus telah membuat pagar sekeliling domba dan dia menjadi pintunya. Yesus ingin menekankan bahwa kedatangannya menjadi jaminan keselamatan bagi para domba. Dia adalah pintu yang melindungi kawanan. Yang masuk melalui pintu adalah gembala. Suara gembala akan diikuti oleh kawanan domba. Gembala mengenal domba, domba patuh kepada gembala. Gembala menuntun domba kepada kesejahteraan. Dengan menggambarkan dirinya sebagai pintu, Yesus mau menyatakan bahwa sekarang zaman baru ini sungguh sudah dimulai. Dialah yang akan menjadi tempat masuknya gembala dan keluarnya gembala beserta domba ke padang rumput yang hijau, ke zaman kesejahteraan. Memang masih akan ada selalu gangguan-gangguan pencuri yang lewat pagar. Akan tetapi kawanan ini sudah tahu bahwa yang datang dengan melompat pagar hanya akan menghancurkan, tidak membawa ke padang rumput yang hijau. Nah, dari semangat gembala yang baik ini menjadi jelas bahwa kita semua pertama-tama yang harus dipegang adalah Yesus. Yesus adalah pintu tempat kita masuk dan keluar. Kita harus melalui jalan yang disediakan Yesus. Kita tidak menjadi pintunya, Yesus yang menjadi pintu masuknya. Ada jaminan bahwa kalau kita melewati pintu Yesus, kita akan sampai kepada domba dan domba akan mengenal kita gembala. Mendengar gembala, domba-domba akan mengikutinya. Kalau kita tidak melalui Yesus, tidak melalui pintu Yesus, kita akan membuat domba-domba itu ketakutan dan tercerai-berai. Inilah panggilan kita. Kita masuk melalui Yesus, mengajak para domba keluar melalui pintu yang sama. Para pemimpin, para orang tua, para guru, para imam harus masuk ke dalam kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka melalui Yesus. Dan nanti mengajak mereka juga keluar melewati Yesus. Yesuslah pintu menuju domba dan pintu yang membawa domba-domba itu ke tempat yang segar. Kalau tidak melalui Yesus, kita tidak akan membawa mereka kepada kesejahteraan. Selamat merenungkan panggilan Anda masing-masing. Tuhan memberkati.